Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Santuy, kaum rebahan yang hobi jalan-jalan, pergi tidak dijemput, pulang tidak diantar. Mau kemana atau ngapain kita kali ini? Kali ini saya ingin mengajak Sobat Santuy jalan-jalan virtual ke Kota Padang yang merupakan ibu kota Sumatera Barat. Tepatnya kita akan berkeliling ke Masjid Raya Sumatera Barat. Perlu diketahui, masjid ini pernah memenangkan penghargaan terbaik dari Abdul Latif Al-Fauzan Award untuk kategori arsitektur masjid. Selain Masjid Raya Sumatera Barat, ada beberapa masjid di Indonesia juga pernah memenangkan penghargaan ini dari berbagai kategori. Di antaranya Masjid Istiqlal Jakarta, Masjid Raya Batam, Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Raya Al-Masyhun Medan, dan Masjid Al-Akbar Surabaya. Kita kembali ke Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid ini didesain oleh Rizal Muslimin yang juga merupakan dosen di Fakultas Arsitektur, Desain, dan Perencanaan di University of Sydney. Beliau mengambil sedikit unsur rumah tradisional Sumatera Barat yang sering kita lihat ke dalam arsitektur masjid tersebut. Masjid Raya Sumatera Barat ini terletak di antara pertemuan Jalan Hatip Sulaiman dan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari pinggir jalan ini sudah terlihat kemegahan arsitekturnya. Masjidnya merupakan salah satu bangunan yang mencolok sekali di Kota Padang. Kita bisa melihatnya dari berbagai tempat. Ini saya ambil contoh view dari Gunung Padang atau yang juga dikenal dengan Bukit Siti Nurbaya. Kalau view ini terlihat dari Sky Lounge-nya Wish Hotel Padang. Terdapat dua pintu masuk utama yang bisa dimasuki mobil dan keduanya dari sisi jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terlihat gapura yang besar dengan bentuk identik dari kedua pintu masuk tersebut. Pintu masuk satu terdapat pada sisi barat dan satunya di sisi timur jalan. Yang di sisi timur, pintu masuk terdapat semacam tugu bulan bintang dan terdapat kaligrafi bismillah pada logo bintangnya. Untuk pintu masuk sisi barat lebih dekat ke menara masjid. Dengan lahan kurang lebih 5 hektar membuat masjid ini memiliki lahan hijau yang sangat luas. Bisa digunakan hanya untuk sekedar bersantai di pinggir taman yang terawat dengan baik. Selain itu ada jalan untuk pejalan kaki atau bisa digunakan sebagai jogging track. Dengan lahan yang luas juga memungkinkan untuk membuat kolam yang lumayan besar di antara taman-tamannya. Kolamnya berisi berbagai ikan yang bisa jadi hiburan juga di saat bersantai di pinggir taman sambil melihat ikan-ikan di kolam. Dari halaman parkir terlihat bisa menampung ratusan mobil dan motor di sini. Bahkan di bawah tangga terlihat ada posko keamanan dan kesehatan, termasuk terdapat mobil ambulans yang parkir di dekatnya. Dengan desain arsitektur yang khas yang tidak dimiliki masjid lain, tidak salah jika di sini dijadikan tempat foto buat jamaah yang hadir. Banyak spot foto estetik yang sangat instagramable, cocok buat yang hobi jalan-jalan dan update foto di sosial media. Kurang lebih hasilnya begini ya. Di dalam lingkungan masjid terdapat gedung Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau dan gedung Bundo Kanduang yang memiliki bagian atap yang melengkung dan lancip seperti pada rumah gadang dan biasa disebut sebagai gonjong. Gonjong menjadi salah satu simbol atau ikon bagi masyarakat Minangkabau. Dengan desain yang unik, masjid ini sudah menjadi salah satu tujuan wisata religi di Kota Padang. Hal ini terlihat dengan banyaknya bus wisata yang hadir dan mengantar para wisatawan ke sini. Untuk mengakomodir tingginya wisatawan yang hadir, disediakan area makan dan bersantai di sekitar halaman masjid. Selain untuk mempermudah wisatawan saat mencari makan, minum, atau sekedar snack, juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang berjualan di sini. Terlihat berbagai jenis makanan dan minuman mulai dari makanan khas Sumatera Barat maupun bukan tersedia di sini. Kita kembali ke area masuk masjid. Kalau sebelumnya terlihat penjelasan pintu masuk dari Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan
Yang ini adalah area masuk untuk pejalan kaki langsung dari arah sekitar Jalan Hatip Sulaiman. Terlihat dibuatkan jalan khusus untuk pejalan kaki yang hendak masuk area masjid. View di sini juga tidak kalah bagusnya jika mau berfoto. Sekarang kita coba lihat dinding atas yang membentuk masjid ini dari luar. Setelah di zoom atau dilihat dari dekat, terdapat bentuk segitiga dengan kaligrafi lafaz Allah berada di tengahnya. Di bawahnya persis terdapat 2 kalimat syahadat. Selain itu, di luar gambar segitiga tadi terdapat Asmaul Husna yang menyebar mengelilingi bagian dinding masjid. Di bawahnya sekitar pilar juga terdapat ukiran yang juga menambah untuk mempercantik masjid ini. Kalau kita parkir mobil setelah masuk dari Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, bisa memasuki area masjid atau dalam masjid melewati tangga utama ini atau lewat bawah yang terdapat area penitipan sepatu yang luas sekali. Di lantai bawah juga terdapat kantor masjid, juga terdapat kantor sekretariat pemuda masjid. Kesan Minangkabaunya pun terlihat jelas dari kotak amal yang ada di dalam masjid ini. Kotak amalnya pun dibuat menyerupai gonjong rumah adat tradisional. Buat yang mau beramal ini sudah saya videokan QRIS-nya, jadi bisa langsung ditransfer tanpa harus ke Padang ya. Di area bawah sini pintu masuk dan tempat wudhu serta toilet laki-laki dan perempuan dipisah ya. Di sini juga kita bisa melihat plakat peresmian masjid yang ditandatangani pejabat gubernur saat itu, terlihat tanggal 14 Februari 2014. Ini adalah area masuk ke tempat wudhu dan toilet pria. Daripada digebukin karena masuk tempat wudhu wanita, saya cari aman buat videonya di tempat pria saja. Area wudhunya terdapat kolam ikan yang menambah kesan sejuk di dalamnya. Terdapat sangat banyak sekali ikan-ikan yang berenang di sini. Terdapat sangat banyak sekali keran buat berwudu. Dan dibuat ada semacam zona-zona jadi tidak mengganggu aktivitas yang berwudu maupun yang berlalu lalang di sekitarnya. Buat yang tidak kuat berdiri disajikan beberapa tempat untuk duduk di sekitar area wudhu ini. Tapi ada juga area yang cukup berdiri saja. Area urinoir di sini juga sangat banyak, tidak perlu khawatir rebutan ya. Banyak tempat di sini. Untuk toiletnya juga sudah disediakan di sini. Selain itu terdapat juga wastafel lengkap dengan cermin untuk digunakan. Dari area wudhu sini terdapat area terbuka yang langsung menghadap ke taman, yang memberi kesan sejuk karena angin dapat langsung masuk tanpa memerlukan air conditioner atau kipas angin di dalamnya. Di sini juga disediakan tangga untuk teman-teman disabilitas guna memudahkan akses ke lantai atas. Terdapat satu tandon air berukuran sedang untuk memfasilitasi jamaah mencuci tangan sebelum memasuki area masjid. Ukiran di sekitar pilarnya ini menambah detail masjid ini. Terlihat doa masuk masjid yang tertulis dalam kaligrafi di setiap bagian atas pintu masuk masjid yang dilengkapi dengan ukiran di sekelilingnya. Yang di belakang tadi pintu masuk buat wanita, ya kita ke arah pintu masuk pria. Di lantai ini juga terdapat area untuk berwudu di masing-masing sudut masjid yang tidak terlalu besar dibanding tempat wudhu di lantai bawah tadi. Dengan teras terbuka, angin dari halaman dapat langsung masuk dan memberi kesan sejuk dan menyenangkan di area teras ini. Sekarang kita lihat bagian interior masjidnya. Dari gambar yang saya dapat sebelumnya terlihat berwarna putih monoton begini ya. Ternyata tidak sesuai ekspektasi saya. Apa yang saya lihat ternyata jauh lebih megah dan luar biasa cantiknya interior masjid ini. Masya Allah. Coba lihat, dengan karpet lembut dan tebal berwarna merah dengan batas syaf berwarna kuning serta krem dengan pembatas antara saf wanita dan pria yang berwarna merah lebih gelap.
Tempat imam memimpin sholat terdapat persis di tengah. Di atasnya terdapat Asmaul Husna yang menjulang sampai ke atap kubah. Di ujungnya ada satu kipas angin besar yang bisa menambah cantik interior masjid ini. Yang membuat masjid ini jauh lebih cantik lagi adalah karena perpaduan warna lampu yang digunakan di dalam masjid ini. Terlihat ada berbagai macam warna lampu, ada putih, biru, orange, kuning, hijau, dan juga putih seperti yang saya sebutkan tadi. Perpaduan warnanya ini tidak salah menempatkan masjid ini menjadi masjid dengan desain arsitektur terbaik di dunia. Kalau kita lihat lebih dekat lagi, di kubah ini terdapat sudut-sudut dan penempatan lampunya ditaruh di sekitar area sudut-sudut itu menambah kesan dramatis di dalam masjid ini. Area imam terdapat kaligrafi Allah besar terletak di tengah dan kanan kirinya terdapat ukiran-ukiran serta Asmaul Husna yang menjulang sampai ke atas. Pada sisi kanan dan kiri tempat imam terdapat dua tempat mimbar untuk khotib. Jika ada yang tahu kegunaan kedua mimbar di kanan dan kiri ini, tolong komen di kolom komentar. Nah, ini sesuai sunnah ya, terdapat 3 tangga. Selain itu, bentuknya juga seperti modern minimalis. Sisi kanan dan kiri di area imam terdapat kolam dan tentu saja di dalamnya terdapat ikan yang berenang dan bisa kita nikmati di dalam masjid ini. Tentunya setelah selesai sholat ya, jangan saat sholat ngelirik-ngelirik ikan di depannya. Nah, ini penempatan lampu-lampunya ini yang membuat kesan dramatis luar biasa di dalam interior masjid ini. Masya Allah, nggak akan berhenti-berhentinya saya mengagumi masjid ini dari dalam. Meskipun saat membuat video ini rasa kagum itu masih saja selalu ada sampai saat ini. Bahkan mungkin seterusnya ya. Saking indahnya masjid ini, saya minta tolong salah satu marbot masjid untuk memotret saya di sini. Mohon maaf ya. Oke, dari pintu keluar terdapat kaligrafi juga bertuliskan Arab dan juga ada kitab-kitab yang dijajarkan di sini termasuk Al-Qur'an yang bisa kita gunakan. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Saya penasaran bagaimana view masjid ini dari atas. Kemegahannya masih terasa sampai sekarang ya. Oh ya, tadi kalau kita lihat di luar ada view untuk gambar segitiga beserta kaligrafi lafaz Allah dan kalimat tauhid atau 2 kalimat syahadat. Di dalamnya nih juga terdapat ukiran yang berbeda. Namun pada ukiran-ukiran kecilnya di sini terdapat lafaz Allah di dalamnya. Luar biasa detail yang diperhatikan desainer atau arsitek masjid ini sangat keren sekali. Ini adalah view dari saf paling belakang di lantai atas. Kita lihat 360 derajat. Enggak ya, 180 derajat. Efek lampunya juga masih bisa dirasakan sampai di atas sini ya. Safnya juga ini lembut, tapi tidak selembut dan setebal yang di lantai bawah. Kira-kira seperti ini kalau kita view lebih dekat ke arah tangga. Lihat ke arah depan. Waduh. Rasa kagum itu masih saja selalu ada ya. Terlihat rapi dan banyak detail kecil yang menambah kesan luar biasa di dalam masjid ini. Ini kalau di zoom baru lebih terlihat ya permainan warna lampu dan detail-detail dari lekukan-lekukan kubah yang dibuat. Lampu warna hijau, kuning, biru, orange, dan putih terlihat dari sini. Seperti saya bilang tadi, masjid ini banyak dijadikan tempat foto-foto untuk wisatawan. Jadi ada beberapa sudut yang terlihat menarik di dalam masjid ini maupun di luar. Untuk di luar,
Sayang kalau kita tidak memanfaatkan menara dan model masjid ini untuk berfoto. Saya menemukan sudut ini untuk berfoto. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Barusan adalah lafaz kalimat terakhir dari azan dan iqomah dari Masjid Raya Sumatera Barat. Sekarang untuk mengakhiri video ini kita nikmati lantunan Al-Fatihah di masjid ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.